Assalamualaikum teman-teman. Kalian suka unboxing paket? Apalagi kalau paket itu berupa mystery box? Atau kalian cuma suka lihat dan request para YouTuber untuk membeli mystery box sebagai kelinci percobaan? Oke. Bagi para pecinta Cana, apalagi yang suka beli mystery box Cana, pasti tidak asing lagi dengan Cana yang satu ini. Ya, dialah sang penghuni sebagian besar kardus dari mystery box, yaitu Cana asiatica. Dan yang masih bingung dengan Cana yang satu ini, atau kenapa bisa 50% bahkan lebih isi mystery box Cana adalah ikan ini, bukan auranti atau apalah. Mari kita bahas apa itu asiatica dulu. Cana asiatica merupakan salah satu spesies snakehead asli China. Ikan ini juga biasa disebut small snakehead atau Chinese snakehead. Berasal dari Sungai Yangtze, Sungai Sun, dan daerah Hainan. Namun dapat ditemukan juga di Taiwan dan selatan Jepang. Nama lokal Cana asiatica yaitu Ching Sing Yu, sedangkan di Jepang dipanggil dengan sebutan kotal. Habitat Cana asiatica dapat ditemukan di rawa, danau, kolam, dan sungai yang memiliki arus lambat. Mereka biasa sembunyi di celah-celah akar pohon atau bebatuan. Ukuran Cana asiatica dapat tumbuh hingga 35 cm. Ciri khas Cana asiatica memiliki warna dasar coklat dengan kombinasi hitam atau kelabut dengan hitam dan warna merah kombinasi hitam. Di alam liar, mereka bisa kamu jumpai di daerah tengah dan bawah lembah Sungai Yangtze, yang merupakan daerah persebaran paling utara mereka, dan Sungai Songchai yang berada di Vietnam Utara. Selain tempat tersebut, ikan ini juga bisa ditemukan di Pulau Hainan dan memiliki populasi di Taiwan dan beberapa pulau Ishigaki Shima yang berada di Kepulauan Ryukyu, Jepang. Untuk kondisi air, sebagai ikan yang hidup di iklim subtropik di alamnya sana, mereka membutuhkan suhu yang lebih dingin dibandingkan Cana lokal Indonesia. 15-25 derajat merupakan suhu ideal mereka. Jika kalian membeli Cana asiatica yang ditangkap dari alamnya atau wildcat, jangan biarkan mereka terlalu lama di suhu air yang terlalu tinggi, karena mereka akan rentan terkena penyakit. Tetapi dikarenakan banyaknya breeder yang telah berhasil memperkembangbiakan ikan Cana ini, maka kemampuan adaptasinya itu lebih besar daripada yang hasil tangkapan alam, dan kemungkinan bertahan hidup itu lebih besar. Untuk reproduksi, predator ganas ini memiliki kematangan seksual pada usia 1 hingga 3 tahun. Mereka biasanya mulai berkembang biak pada musim panas dan bisa menghasilkan 50.000 telur selama periode musim kawin. Di alam liar, ikan ini diketahui bertelur di perairan dangkal dengan tutupan makrofita atau tanaman air. Mereka juga suka membuat sarang terapung sebelum bertelur untuk menyimpan telur-telur mereka. Setelah telur menetas, induk ikan ini akan mengasuh anak-anaknya hingga berusia 4 minggu. Ikan jantan dan betina juga memiliki bentuk dan ukuran fisik berbeda. Ikan jantan memiliki sirip anus dan punggung berukuran lebih panjang daripada betina. Sirip tersebut memiliki corak berupa bintik-bintik berwarna perak. Selain itu, bentuk kepala jantan lebih oval dengan rahang yang cukup besar dan tubuh lebih panjang. Dengan ciri-ciri yang dimilikinya, ikan jantan nampak lebih gagah dan garang. Sementara Cana asiatica betina memiliki bentuk tubuh lebih bulat dan bagian perut membuncit. Selain itu, corak bintik-bintik pada bagian sirip lebih besar dan hanya memiliki satu lubang pada bagian kelaminnya.
Cana asiatica memiliki banyak jenis, dan pada kali ini kita akan membahas beberapa saja, khususnya yang sudah banyak beredar di Indonesia. Jenis-jenis ini lebih mudah dibedakan saat ikan itu sudah besar, minimal 10 sentian lah. Dikarenakan saat kecil sulit dibedakan bentuk dan warnanya yang hampir sama. Yang pertama dan yang paling banyak, apalagi di mystery box, adalah Cana asiatica white spot. Ya, yang satu ini lebih populer dikarenakan warnanya dan finnya atau sirip yang gondrong membuat mata segar melihatnya. Jenis ini adalah satu-satunya Cana asiatica yang ada kontesnya. Ciri-ciri dari Cana asiatica white spot adalah dasar warnanya yang lebih gelap daripada jenis yang lain, dan di tubuhnya terdapat strip atau garis-garis agak tebal perpaduan antara warna hitam dan kelabu. Jenis ini dinamakan white spot dikarenakan terdapat bintik-bintik yang terdapat hampir di sekujur tubuhnya. Cana asiatica yang satu ini bisa kamu dapatkan di kisaran harga 13-17.000 untuk ukuran 3-4 cm dan di harga 40-50.000 untuk 7-8 cm. Yang kedua, yaitu kebalikan dari white spot, yaitu red strip. Kalau pada white spot lebih dominan ke gelap, sedangkan red strip warna dasarnya agak lebih terang. Dan yang paling membedakan antara white spot dan red strip adalah garis-garis pada tubuhnya, yang mana perpaduan antara kelabu sama merah. Sesuai dengan namanya, yaitu red strip atau garis merah. Cana red strip ini bisa kamu dapatkan kisaran harga 50-60.000 untuk ukuran 7 cm. Ketiga, red spot atau biasa disingkat RSP. Untuk jenis ini agak susah didapatkan dan bisa dibilang rare item atau langka. Ciri-ciri dari red spot hampir sama dengan red strip, tetapi agak sedikit gelap dan pada bintik-bintiknya berwarna merah. Untuk harganya di kisaran 150.000 untuk ukuran 7 cm. Yang terakhir adalah RSWS atau kawin silang antara red strip dengan white spot. Dikarenakan jenis ini adalah hasil kawin silang antara satu spesies, maka tidak selalu menghasilkan keturunan dengan gen keduanya. Bisa saja lebih dominan ke white spot atau red strip, tapi saat berhasil akan menghasilkan perpaduan antara WS dan RS, yaitu dengan ciri-ciri white spot di mana akan berwarna gelap tetapi garis-garis di tubuhnya berwarna hitam dan merah. Untuk harganya di kisaran 35.000 untuk ukuran 7 cm. Kesimpulan, Cana asiatica bisa banyak beredar di Indonesia disebabkan banyaknya para breeder atau peternak yang berhasil mengembangbiakan ikan ini dan mudahnya memper atau menjodohkan ikan yang satu ini. Oleh sebab itu, Cana asiatica yang dulu harganya lumayan mahal sekarang menjadi terjangkau, dan dikarenakan banyaknya stok dari Cana ini adalah salah satu penyebab Cana ini sering ditemukan di dalamnya mystery box. Sekian.